Ya, mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Kemarin banyak banget ya teman-teman yang berada di luar Jabodetabek menyatakan ataupun mengatakan ya, saya galbay di luar Jabodetabek. Apakah ada DC lapangannya atau enggak? Oke teman-teman, aplikasi Ada Modal ini salah satu aplikasi pinjaman online yang memang ini aplikasi resmi OJK juga kalau kita lihat ya. Dan aplikasi ini memang dalam segi ya, kalau kita lihat penggunanya itu belum begitu banyak, tetapi ternyata aplikasi ini memiliki DC lapangan. Terkhusus ini yang sudah datang adalah daerah Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Pusat itu didatangi ya. Itu masih di kota-kota besar. Tapi untuk di luar daerah itu saya kurang tahu apakah ada DC lapangannya atau enggak. Tapi menurut secara logika menurut saya, kalau misalnya aplikasi pinjaman online memberikan pinjaman di luar daerah Jabodetabek, maka sudah dapat dipastikan DC-nya itu bakalan ada. Kalau misalnya DC di daerah Tangerang misalnya gak ada, ketika orang Tangerang minjam uang ya gak bakalan dikasih. Karena di sana kan gak ada tempat penagihan seperti itu. Jadi ketika si DC lapangan ataupun perusahaan pinjol ini sebelum memberikan pinjaman, meng-ACC pinjamannya ya tentu mereka akan melihat dulu di mana aja sih orang-orang tersebut yang melakukan pinjaman, apakah nanti suatu saat mereka seret membayar ini bisa ditagih, bisa didatangi atau enggak. Nah itu yang menjadi ya kurang lebih mereka dalam perbandingan memberikan pinjaman ataupun enggak ya, seperti itu teman-teman. Jadi intinya kesimpulannya, setiap aplikasi pinjaman online yang mana bisa di-ACC orang tersebut di daerah tersebut, maka sudah dapat dipastikan pasti DC tersebut mampu menjangkau daerah tersebut sekaligus daerah tersebut sekalipun ya yang namanya sulit dijangkau secara logika menurut kalian kayak gitu. Mereka gak bakalan mikir malas jalannya sulit, itu gak akan ada di pikiran mereka teman-teman ya. Yang pasti kalau misalnya di beberapa daerah gak ada DC, tentu yang di daerah lain enak dong ya. Mereka bisa galbay dengan tenang tanpa didatangi DC, sedangkan yang di kota-kota besar mereka didatangi. Nah seperti itu. Namun kesimpulannya, setiap orang yang mengalami galbay ataupun tat bayar memang keadaannya yang tidak bisa diprediksi teman-teman ya. Yaitu nggak masalah, teman-teman bisa bilang aja seperti apa keadaannya, kalian belum punya penghasilan lagi, nanti juga kalau udah ada uang bisa membayar ya akan dibayar gitu ya. Jadi galbay mandiri dulu, nanti kalau sudah ada uangnya baru deh kalian bisa cicil tuh untuk pinjamannya. Tapi jangan sampai kalian nyicil di luar aplikasi, karena itu akan sulit nantinya kita mengetahui sisa pinjamannya, apalagi kalau misalnya si DC-nya ini agak-agak ngeyel ya, sehingga tidak menyamakan sisa utang kita dengan yang dibayar di luar aplikasi. Jadi jangan sampai seperti itu. Dan juga teman-teman jangan sampai nyewa joki-joki pinjol ya. Joki-joki pinjol tersebut itu nggak ada ya, bagaimanapun mereka tidak bisa membantu kalian. Mereka tidak mampu menghapus data kalian, karena data yang asli sudah tercopy di sana. Jadi datanya itu dua di aplikasi yang kita pegang dan juga di sananya. Jadi ketika kalian menghapus data lewat joki pinjol pun itu tidak akan berhasil, karena sebuah perusahaan pinjol sudah mewanti-wanti hal tersebut ketika orang tersebut tidak mampu membayar. Jadi itu udah diatasi dari sebelum mereka mendirikan perusahaan. Jadi gak bisa diakal-akalan seperti itu. Jangan sampai ketipu dengan DC pinjol. Yang mau nanya silahkan tulis di kolom komentar.